Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah, di video kali ini kita akan sharing mengenai pengalaman aja mungkin ya, pengalaman kuliah setara magister gitu ya di sekolah pasca sarjana itu kayak gimana gitu. Sebenarnya aku terpikir dari salah satu pertanyaan yang nanya, aku lupa nanya via DM atau via Instagram, nanti aku cari kalau ada aku simpan di sini ya teman-teman. Pertanyaannya itu lebih ke kayak, Kak gimana sih kuliah S2 gitu, kasih gambarannya karena mau kuliah tapi masih ragu gitu. Nah teman-teman, jadi buat kalian yang masih ragu mau kuliah S2 apa enggak atau mau kerja, kalian boleh simak dulu aja. Aku mau menyampaikan di video kali ini tuh lebih ke kayak objektif aja gitu, lebih suka dan dukanya aja gitu ya, jadi nggak hal-hal yang enak dan nggak enak, yang nggak enak atau yang enak-enaknya aja gitu. Nah yang pertama itu kalau kuliah S2 itu dibanding S1 itu dari segi temen yang pertama tuh, karena kan lingkungan tuh yang paling pertama kita rasakan gitu ya. Nah itu temen itu beda banget S1 sama S2. Kalau S1 itu teman kita tuh kayak lebih seumuran gitu ya, lebih yang namanya kalau misalkan seumuran atau enggak ya sekitar seusia, sepengalaman lah, pengalamannya nggak begitu beda gitu ya. Nah kita masih bisa menyamakan pemikiran gitu kan, masih kayak ya ada kesamaan lah gitu ya. Jadi nggak ada yang bener-bener mencolok atau enggak. Ya pengalamannya sama gitu ya kalau S1. Nah kalau di S2 itu beda banget, karena di S2 itu temennya itu ada yang kayak baru lulus kemarin, yang usianya masih di 20-an gitu ya, 22 atau berapa gitu, masih muda lah gitu ya. Terus ada juga yang kayak udah bekerja 9 tahun di perusahaan apa gitu ya. Ada yang kayak udah ada beda usianya sampai 10 tahun gitu kan. Nah terus pokoknya banyak lah macamnya, apalagi yang udah berkeluarga pasti banyak banget gitu ya. Nah jadi cara kita berpikirnya pun beda gitu. Dan ketika kalau misalnya kita mau kerja kelompok atau apa gitu ya, pas di awal-awal ini tantangan banget sih, kayak bingung bersikap, bingung menentukan sikap ya ketika kerja kelompok atau kayak gimana gitu. Takutnya kita tuh lagi ngobrol sama siapa nih gitu ya, meskipun dia sama-sama mahasiswa ya, mungkin siapa tahu dia lebih berpengalaman atau enggak dia lebih dewasa. Pokoknya ada canggung-canggungnya gitu ya, apalagi kan ini lagi online, kita nggak tahu gitu ya orangnya kayak gimana gitu ya. Pokoknya yang aku rasakan selama satu semester ini tuh kayak ya udah gitu, apa ya udahlah ngalir aja. Cuman ya nggak bisa kita kayak ketemu waktu kita S1 gitu ya, yang kayak ya ada canggungnya gitulah intinya ya, ada canggungnya gitu. Paling yang emang bener-bener mencair tuh ya temen waktu kita S1 gitu kan. Karena aku ada teman yang dulu kita satu kampus, kemudian lanjut S2-nya kebetulan satu kampus lagi gitu. Jadi ya kalau sama mereka kita bener-bener mencair gitu. Kalau sama yang lain tuh kayak aduh canggung banget pokoknya gitu ya. Nah terus yang kedua itu kalau kuliah S2 tuh yang aku rasakan tuh di luar ekspektasi banget teman-teman. Kalau teman-teman berpikir kayaknya kuliah S2 tuh lebih mudah atau enggak, ya lebih ringan lah, karena kalian pasti ngecek kan berapa jumlah SKS yang harus ditempuh selama kuliah S2 itu aja cuman 32 kalau nggak salah, 32 SKS, dan itu dikit banget gitu. Jadi kalau satu semester itu kita cuman belajar 4 mata kuliah gitu, itu mudah banget harusnya gitu ya. Sedangkan kita waktu S1 aja bisa nyampe 8-9 mata kuliah dan kita sanggup gitu kan. Nah masa iya gitu kita nggak sanggup 4 mata kuliah dalam 1 minggu gitu. Awalnya aku mikir ya bisalah sambil kerja gitu ya, bisalah mungkin sambil ngajar, atau enggak bisalah gitu sambil nyambil ngerjain apa gitu ya. Nah atau sambil mungkin buat kalian yang punya bisnis sambil mainkan bisnis dan segala macam gitu. Awalnya aku juga sempat berpikir kayak gitu. Tapi pas begitu terjun teman-teman, pas begitu terjun Masya Allah banget ini ya. Aduh, satu mata kuliah itu ya sama sih seperti kalian. Jadi aduh gimana susah ngejelasinnya. Yang pertama karena
kita tuh satu mata kuliah itu ada 2 pertemuan, jadi kayak ada sama dosennya, sama ada juga sama asisten dosennya ya, responsi ya, kayak tapi kayaknya sih kalau sekarang di kampus-kampus besar tuh udah diterapkan di S1 ya, di S1 juga udah ya, banyak diterapkan gitu, tapi waktu aku S1 sih belum ada penerapan yang kayak ada responsi, ada kelas ada responsi, itu nggak ada ya, adanya praktikum di lab. Kalau waktu aku nggak tahu karena beda jurusan atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya kalau dihitung pertemuan sama aja, totalnya ada 8 pertemuan ya dari 4 mata kuliah itu. Kebetulan aku juga ngambil kelas bahasa Inggris, jadi kelas bahasa, jadi kayak ada 9 berarti ya, nambah 1 kelas. Jadi ya sama aja kayak S1 gitu, dan tugasnya itu yang Masya Allah gitu ya. Kadang kalau yang namanya responsi itu wajib banget tiap hari ada tugas, dan kayak dikasih deadline cuma 2 hari atau enggak ya cuma berapa hari gitu doang. Jadi itu sih yang bikin kita ngejar-ngejar waktu, dan tugasnya itu yang kayak kita tuh harus ngulik gitu loh, harus buka banyak sumber, nggak bisa cuman ngerjain atau nyelesain tugas kita tuh dari apa yang kita pelajari di kelas aja gitu ya. Oke, next itu dosen menyampaikan materi sewajarnya. Sebenarnya nggak sewajarnya sih, dosen menyampaikan detail, cuman maksud sewajarnya di sini tuh lebih ke kayak gini loh. Sewajarnya itu karena dosennya aja selalu bilang seperti ini, Cina. Teman-teman emang selalu bilang teman-teman ya, dosennya kebanyakan gitu ya. Teman-teman ini adalah saya bantu merangkumkan materi buat teman-teman. Sumbernya dari buku A, B, C, beliau kasih sumbernya, silakan teman-teman pelajari sendiri isinya, saya cuma bantu merangkum saja, katanya gitu. Jadi ya intinya dosen itu secara tidak langsung meminta pada mahasiswanya buat jangan cuma belajar di kelas, belajar juga tuh dari buku gitu ya, kayak gitu mungkin ya kalau untuk kasarnya gitu. Oke, jadi secara tidak langsung menuntut kita itu harus menggali gitu ya, harus mencari sendiri. Kalau ujian tuh nggak cukup cuman dari PPT dari dosennya aja, karena PPT dosen tuh kayak poin-poin aja, nggak ada penjelasan sama sekali di PPT dosennya gitu. Terus yang berikutnya itu jujur agak keteteran buat aku yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, karena pasti ya sumber-sumber pembelajarannya itu udah auto bahasa Inggris semua gitu ya. Kayak jujur aja kayak mata kuliah itu semuanya yang aku rasakan itu buku yang jadi referensi itu pasti pakai bahasa Inggris. Jadi lumayan keteteran buat yang bahasa Inggrisnya kayak aku pas-pasan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus ekstra belajar bahasa Inggrisnya juga biar ya biar bisa mendukung gitu ya, karena kita butuh sih di sini, butuh, bukan lagi ingin tapi jadinya butuh. Oke, lanjut. Yang aku rasakan sih S2 itu yang berikutnya itu adalah minder ya. Kok minder gitu ya, namanya kok belajar minder. Iya minder, jujur minder. Ada rasa minder sama mereka yang sudah berpengalaman. Jadi di S2 itu yang mencolok itu cuma 2. Yang pertama mereka yang baru lulus yang masih nguasain materi, yang kedua adalah mereka yang sudah berpengalaman. Karena mereka yang sudah berpengalaman itu kan mereka punya banyak pengalaman. Terusan lagi apalagi di jurusannya aku kan statistika dan sains data. Terus statistika ini mungkin dikuasain sama mereka yang baru lulus gitu. Sedangkan sains datanya itu kan pemrograman, machine learning, dan machine learning itu kan sesuai dengan jam terbang gitu. Semakin sering orang membuat suatu program pasti dia akan semakin mahir gitu. Sedangkan mereka yang udah kerja 9 tahun, mereka yang udah kerja puluhan tahun atau belasan tahun itu pasti udah ahli banget gitu di pemrograman itu. Jadi akhirnya kita yang masih pemula itu kayak ngerasa minder, oh gila sih dia udah kayak kalau lagi di kelas nih ya, kalau lagi di kelas kayak sharing sama yang dia tanyakan itu kayak berbobot banget gitu, pertanyaan dia tuh berbobot banget seputar pemrograman, bahasa pemrograman yang kita tuh nggak ngerti apa yang mereka jelasin gitu kan. Ada kalanya memang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk materi ya mungkin untuk segi teori ya, bukan materi, segi teori mungkin mereka masih udah ada lupa-lupanya, tapi untuk segi praktek mereka kayaknya udah oke gitu untuk di jurusan-jurusan yang kayak pemrograman yang
karena yang unggul itu mereka yang pastinya mau belajar sama mereka yang udah biasa gitu, bisa menggunakan pemrograman gitu ya. Nah, jujur aja aku backgroundnya kan statistika, terus masuk ke jurusan statistika dan sains data itu agak keteteran di mesin learningnya, di mesin learningnya itu, karena waktu S1 tuh aku cuman belajar software basic aja kayak Minitab, SPSS, SAS gitu. Meskipun sempat sih diperkenalkan R juga, tapi kita nggak seintens itu belajarnya. Nah, kemudian sekarang di S2 tuh kita belajar ada Python, ada Python, kemudian ada R ya untuk di semester 1 gitu. Sedangkan yang lain tuh udah kayak mereka tuh udah bisa ngotak-ngatik gitu ya, udah bisa bikin kayak web dan segala macem gitu ya dari itu, dan udah pokoknya minder lah. Kalau mau nanya tuh bingung, takut pernah kalau mau nanya tuh bingung, takut pertanyaan kita tuh ditertawain orang gitu ya, ada kalanya seperti itu gitu, karena yang sekelas sama kita tuh banyak yang udah expertnya gitu. Nah, itu yang aku rasakan. Jadi pesan aku sih buat kalian yang mau lanjut S2 dari jurusan apapun itu, kalau menurut aku disarankan kalian lanjutnya itu yang pertama harus punya alasan dulu yang kuat. Jadi kenapa kalian harus lanjut gitu ya, kenapa kalian harus lanjut, apakah karena kalian pengen apakah kalian mengejar karir yang memang hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang lulusan S2 misalnya, atau enggak kalian mungkin pengen naik jabatan, atau enggak kalian pengen pokoknya kalian punya mimpi setelah kalian lulus S2 gitu ya. Jangan sampai kalian kayak kuliah S2 cuman gara-gara sambil nunggu dapat kerja atau kayak gimana. Pokoknya aku saranin banget kalian harus punya motivasi yang kuat, karena ini nggak mudah menurut aku ya, ini nggak mudah. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, aku nyaranin buat kalian berpikir 2 kali kalau misalkan kalian mau lanjut studi tapi ambil lintas jurusan gitu. Lintas jurusan tuh kayak gimana? Jadi kayak aku misalkan sekarang kuliahnya S1-nya statistika, aku S2-nya mau lanjut ke teknik industri misalkan. Nah, aku saranin buat kalian pikir 2 kali. Kenapa? Karena kalau misalkan karena yang ditemuin di kelas nanti tuh ada mereka yang memang sudah expert gitu. Gimana jadinya aku aja yang aku rasakan gitu ya, aku aja yang basicnya statistika, pas masuk lagi ke statistika masih merasa tertinggal. Nah, apalagi mereka yang katakanlah baru kayak di S2-nya itu baru mau belajar gitu, sedangkan yang lain tuh udah ada yang expert di situ. Pasti agak mau nanya bingung, terus ya pasti ada perasaan-perasaan yang kayak aku mau nanya tapi takut pertanyaan aku tuh konyol tuh kayak gimana. Sebenarnya nggak ada yang mentertawakan sih, cuman ya perasaan aja pasti ada seperti itu gitu. Oke teman-teman, itu aja sih sharing kita hari ini ya, jadi mengenai suka duka kuliah S2 yang aku rasakan gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, meskipun ya pokoknya banyaklah tantangannya intinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.